Sidang pembacaan putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Gugatan tersebut diajukan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, menyampaikan bahwa pihak kejaksaan memilih menunggu hasil putusan hakim dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan, kejaksaan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang pembacaan putusan dijadwalkan berlangsung di ruang sidang utama pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dengan agenda tunggal pembacaan putusan pra-peradilan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka pada tanggal 4 September 2025 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah dasar dan menengah. Setelah penetapan tersebut, Nadiem langsung ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai bentuk perlawanan hukum, Nadiem mengajukan gugatan pra-peradilan yang mempersoalkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dan penahanannya. Melalui mekanisme ini, Nadiem berharap pengadilan dapat menilai apakah prosedur penetapan tersangka yang dilakukan oleh kejaksaan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Sri Wahyuningsih, yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah tahun 2020-2021. Kemudian Mulyatsyah, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek tahun 2020. Selanjutnya, Juristan, Staf Khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan di era Nadiem Makarim. Berikutnya, Ibrahim Arif, Konsultan Perorangan dalam Proyek Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah. Dan terakhir, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim sendiri. Kejaksaan menduga kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Hasil putusan sidang pra-peradilan hari ini akan menjadi penentu langkah hukum berikutnya dalam kasus yang menjadi perhatian publik ini. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.